Ada satu tanda ciri alamat mereka bukan orangnya. Kenapa? Karena mereka tidak berzikir menyebut nama Allah, Allah itu. Kan ada hadis, ada Quran. Kan itu dibaca. Kalau dibaca, berarti ini hanya membaca Quran saja. Kalaupun tahu maknanya, belum tentu orang yang membaca, yang mengetahui maknanya, dia masuk ke dalam cerita Quran dan hadis yang dimaksud itu. Gitu. Jadi tanda-tanda orang yang dia masuk ke dalam cerita itu, dia bersama pemimpinnya. Makanya di situ di dalam gambaran ayat, as-sabiquna awalun was-sabiquna sabiqun. Di situ ada tanda ciri lagi. Ulaikal muqarrabun, mereka ini dekat sama Tuhan mereka. Kata dekat ini maksudnya gimana? Semua bisa dekat dengan Allah kalau tahu kiatnya untuk dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Yang dekat dengan Allah itu Rasulnya. Jadi mereka kalau mau dekat dengan Allah harus tahu kiatnya untuk dekat sama Rasul itu tadi. Gitu. Makanya di situ digambarkan sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Banyak dari yang awal. Siapa orang yang awal ini? As-sabiquna awalun. Yang awal yang banyak ini tadi, itulah nabi-nabi dan para sahabatnya. Dia dekat sama nabinya sehingga dia dekat sama Tuhannya. Ulaikal muqarrabun. Mereka dekat sama Tuhan mereka. Otomatis. Di akhir sulatum minal awalin wa qalilum minal akhirin, dan sedikit dari yang akhir. Siapa as-sabiquna awalun? Siapa as-sabiquna akhirun? As-sabiquna akhirun ini, inilah Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah dan para sahabatnya. Siapa? Gitu. Mereka itu tanda ciri alamatnya. Kalau di awal Nabi menyelamatkan mereka, mengumpulkan dalam kelompok suatu kaum agar membedakan daripada golongan-golongannya, di akhir juga sama. Imam Mahdi, Al-Mahdi, Mahdi Allah itu mengumpulkannya dalam suatu kelompok kaum agar terpisah dari golongan yang terpecah belah ini. Mereka ini kaum, bukan golongan. Ingat itu. Jadi tanda-tanda ciri alamatnya, gak usah berpikir bermimpi mau cari sosok seorang Imam Mahdinya gitu. Karena sampai kiamat pun tidak akan berjumpa itu. Kenapa saya bilang begitu? Iya, kalau dia mencarinya dengan ilmu Quran dan ilmu hadis yang dia ketahui. Ingat ya, kalau dengan ilmu Quran dan ilmu hadis yang dia ketahui, sampai kiamat pun dia nggak akan berjumpa dengan sosok Imam Mahdi itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Iya, karena dari penggambaran ayatnya itu, dia tidak sesuai kriterianya gitu. Bahkan ada seorang, katanya dia buya atau dia seorang kiai, menyuruh kepada jamaahnya itu beramal dengan amalan tertentu agar dapat bertemu dengan sosok Al-Mahdi. Ya nggak bisa kalau dia tidak amalannya sesuai dengan termaktub di dalam ayat dan hadis. Yang termaktub apa? Banyak berzikir menyebut nama Allah, Allah. Nah, nanti sudah dia berzikir menyebut nama Allah, Allah itu, ada perintah lagi di dalam zikirnya itu, dia bertasbihat. Yang tasbihatnya ini orang lain tidak tahu, karena dia tidak diajarkan oleh Nabi di awal. Pemimpinnya itulah yang mengajarkan cara bertasbihatnya itu. Kenapa saya bilang begitu? Ini saya kasih lagi kode etiknya gitu. Imam Mahdi yang menunjuk kaum, Al-Mahdi yang membawa kaum itu. Ini kan semua orang menunggu. Semua orang menunggu nggak? Menunggu. Nah, kata menunggu, Tuan perhatikan ya. Kata menunggu ini harus diperhatikan. Menunggu, kalau dia tidak tahu apa yang ditunggunya, ini orang merugi. Kalau menunggu, dia tahu apa yang ditunggunya, ini orang beruntung. Apa yang mau ditunggunya kalau dia nggak tahu? Kata tahu di sini bukan hanya sekedar namanya saja, enggak. Makanya saya bilang, kalau ada ulama katanya di masa zaman akhir ini, atau ustadz atau kiai atau dia Gus atau dia Buya katanya gitu kan? Ya, banyaklah gelarnya itu ya kan? Yang gelarnya itu semua katanya bercerita tentang Imam Mahdi. Kalau saya bilang itu tidak bercerita. Itu hanya membaca risalah tentang hadis saja. Itu baru benar. Karena apa? Karena itulah
dengan ilmu yang mereka ketahui. Gitu. Yang benar-benar bercerita tentang Al-Mahdi itu, dia itu orangnya, dia harus memiliki syarat-syarat tadi. Itu syarat 4 itu untuk yang di luar ya. Untuk yang di dalam ada lagi. Iya. Kalau yang di luar nih dia harus kenal. Kata kenal itu dia kenal gitu. Iya. Kalau kenal udah pasti berjumpa. Ini langsung gini, jumpa gini, kenal gitu. Baru dia berjalan bersamanya. Ikut berjalan ya. Iyalah. Nabi kan ada perjalanannya. Iya. Ya begitu juga Al-Mahdi, itikadnya sama. Seperti di hadis tadi, itikadnya sama. Dan dia menyaksikan kebesaran-kebesaran yang ditunjukkannya. Nabi punya kebesaran kan dengan mukjizat-mukjizatnya. Ya. Mahdi Allah juga sama. Imam Mahdi itu juga sama. Baru dia meyakini tentang pengajaran yang diajarkannya. Kan ada itu. Mereka kan membawa kitab juga. Iya benar.